warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam ini, yang mana atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di pengajian kita pada malam hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, yang kami hormati narasumber kita pada malam hari ini yaitu Kiai Haji Ahmad Wajiuddin Syatiri MA. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah agar bisa memberikan ilmu kita pada kita ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati founder kita, founder NLA Group, Ibu Hajah Imawati. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Dan yang saya hormati kepada para peserta pengajian online pada malam hari ini, baik melalui Zoom atau melalui live streaming. Baik pada malam hari ini, yaitu hari Ahad tanggal 17 Zulqaidah 1442 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 27 Juni 2021. Tema kita pada malam hari ini adalah menggapai ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja kepada pokok acara, kepada Pak Kiai, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة والأرض وعدت للمتقين. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين والمسلمات, hadirin hadirat para jamaah yang Allah muliakan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi, bisa berkumpul dalam pengajian mingguan NLA Group. Kita bermohon kepada Allah, semoga pertemuan kita, pertemuan yang diridainya, Allah berkenan mencucurkan rahmat berkah pada kita. Tadi di Cibubur, Jakarta Timur, besar hujan, sehingga mungkin ini sinyal kurang baik, tapi insya Allah bisa berjalan. Buat saya, buat teman-teman yang ada di Jakarta, yang ada di Bandung, yang ada di berbagai daerah, semoga sekali lagi teman-teman semua Allah tucurkan rahmat berkah dalam keluarga kita semua. Dalam kesempatan ini kita menyimak firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 133. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Firatin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahu alazim.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita, mengingatkan kita, mengimbau kepada kita agar bersegera. Wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah, berlomba-lombalah, cepat, jangan lama, jangan tertinggal untuk mendapatkan maghfirah min rabbikum, dari Tuhan kalian. Insya Allah. Insya Allah kita berniat diri masing-masing untuk mempersiapkan diri agar kesempatan yang ada sekarang ini kita mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Tuhan. Tidak terasa umur kita ini mungkin berkurang ya, bertambah sekaligus berkurang gitu. Berkurang, jadi kesempatan kita di dunia bukan bertambah, berkurang. Semakin berkurang. Dan menurut para ulama ada yang berkomentar bahwa berkurangnya umur ini musibah ini. Musibah besar buat kita. Mungkin berkurangnya harta benda, kita bingung, mungkin kita tidak tenang, kita bingung, ini uang berkurang, ini bagaimana? Tapi ketika umur kita berkurang, ini kita biasa-biasa saja gitu. Nah ini hati-hati kita, hati-hati. Allah menyeru, Allah memerintahkan kepada kita bersegera, berlomba-lomba, segera mendapatkan maghfirah, ampunan dari Tuhanmu, insya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami dan guru-guru kami. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah Allah menghimbau kita, mengajak kita, mengingatkan kita agar mendapatkan segera maghfirah, ampunan dari Allah. Yang kedua, wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Bersegera, ayo berlomba-lomba untuk mendapatkan surga Allah. Arduha, yang luasnya itu surga, as-samawati wal ardh, seluas 7 lapis langit, seluas 7 lapis bumi. Ini nggak main-main seruan Allah. Segera mendapatkan ini surga, segera kau pilih, tentukan mendapatkan surga dari Allah. Itu surga nggak tanggung-tanggung. Allah memberikan gambaran luasnya surga itu 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Jadi itu bumi, 7 lapis bumi itu dihamparkan satu hamparan. Luas sekali itu. Udah begitu 7 lapis langit, 7 lapis bumi dihamparkan satu lapis itu 7 lapis langit. Begitu luasnya itu surga. Itu ditentukan oleh kita sekarang ini di dunia, bukan nanti. Oh, nanti pensiun aja. Enggak, Mbak Yuli di Bandung. Enggak, sekarang ini ditentukan oleh kita. Kita mau pilih mana nih? Mau pilih surga apa? Pasti surga. Malam ini, ditentukan hari ini, untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, untuk mendapatkan surganya Allah yang luasnya 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dihamparkan satu hamparan. Itu luasnya surga yang disediakan buat kita, orang-orang yang beriman. Insya Allah kita berusaha mulai malam ini kita untuk mendapatkan ampunan Allah, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan jujur nih kita, dengan jujur, apa yakin kita besok masih hidup nih kita. Saya mengatakan tidak yakin kita ini besok masih hidup. Jadi kalau besok kita nggak yakin masih hidup, yuk malam ini kita berniat untuk segera mendapatkan maghfirah, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Ya. Insya Allah, ya. Insya Allah kita mendapatkan ini ampunan dari Allah dan mendapatkan ini
surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat berikutnya, buat siapa itu maghfirah Allah, ampunan Allah dan surganya Allah yang begitu luas, wa'idat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ini mudah-mudahan kita semua ya yang hadir dalam acara ini ya online ini Zoom meeting, juga keluarga kita semua, keluarga besar kita semua, insya Allah kita berusaha, kita masuk dalam kelompok orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikan kami ya yang hadir, yang tidak hadir keluarga kami, teman-teman kami, masuk ke dalam kelompok hamba-hambamu yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah berfirman, siapa orang yang bertakwa? Siapa tuh orang-orang yang akan mendapatkan maghfirahnya Allah, yang akan mendapatkan surganya Allah yang begitu luas? Nih Allah katakan dalam ayat berikutnya, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra, orang yang berinfak di waktu lapang, wad-dharra, dan di waktu sempit yang susah. Pokoknya di waktu lapang, di waktu sempit, dia selalu berinfak. Ini mudah-mudahan buat diri saya sendiri. Yuk mari kita belajar berinfak sedekah. Insya Allah mulai malam ini. Mungkin ada keluarga kita, saudara kita, orang tua kita yang perlu bantuan dari kita. Ayo mari. Segera keluarkan itu. Sebesar apapun semampu kita keluarkan. Karena dikatakan di sini orang yang bertakwa itu adalah orang yang berinfak, orang yang berbagi, yang memberi, ya di waktu lapang atau di waktu sempit. Bahkan di dalam surat Al-Lail Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amman bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Dalam ayat sebelumnya, ya dalam ayat sebelumnya dikatakan wa amman a'ta wattaqa, itu kan ayatnya itu dalam surat Al-Lail ayat 5. Fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun fa amman a'ta wattaqa, adapun orang-orang yang suka berbagi, yang suka memberi, ya. Kemudian wattaqo, dan dia bertakwa kepada Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, dalam ayat berikutnya Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada dia. Jadi orang yang suka memberi, orang yang suka berbagi, dan orang yang bertakwa itu di ayat ujung ayat itu, ayat 8, Allah berfirman, fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan memberikan kemudahan-kemudahan. Mungkin saat ini kita banyak yang dalam kesulitan, coba mari kita kerjakan apa yang diingatkan Allah. Berbagi mungkin tidak harus berupa materi, mungkin berbagi pengalaman, berbagi informasi, dan lain sebagainya. Fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan memberikan kemudahan-kemudahan kepadanya. Tapi sebaliknya, wa amman bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Orang yang bakhil, orang yang medit, dan dia merasa dirinya cukup dari pertolongan Allah. Jadi dia tidak memerlukan bantuannya Allah, pertolongan Allah. Apa ancaman Allah? Fasanuyassiruhu lil usra, kami akan memberikan kesulitan dalam hidup. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemudahan di dunia, di akhirat ini, petunjuk dari Allah dalam surat Al-Lail ini. Jadi selalu berbagi, selalu memberi, selalu menolong, ya, bertakwa kepada Allah. Artinya hablum minallahnya dengan hablum minas ini bagus gitu. Ini jaminan dari Allah, ini pasti nggak bakal meleset, ini pasti benar. Benar adanya. Fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan memberikan jalan-jalan kemudahan kepadanya. Itu dalam surat Al-Lail, ya. Jadi orang yang bertakwa yang pertama suka berbagi, apakah di waktu lapang atau di waktu sempit, ya. Yang ketiganya wal kadhiminal ghaidha, orang yang bertakwa itu adalah orang yang menahan amarah, emosi.
Ya, kita manusia kan suka ada marah ya. Nah itu orang yang bertakwa tuh bisa menahan marah. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu ya, yang bisa menahan emosi, insya Allah. Wal'afina aninas, dan yang berikutnya orang yang bertakwa adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Ini dia. Kita kadang-kadang tidak sadar ya, bahwa kita begitu banyak berbuat dosa, berbuat kesalahan kepada orang. Ketika orang berbuat salah kepada kita, kita tidak mau memaafkan, hati-hati. Orang yang bertakwa adalah orang yang mau memaafkan orang lain. Insya Allah. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita ya, untuk bisa memaafkan. Karena memaafkan kepada orang, termasuk tanda orang tersebut, orang yang bertakwa dan berhak mendapat maghfirah dari Allah. Berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah dalam ayat selanjutnya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah senang mencintai kepada orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Orang yang suka berbuat kebaikan. Orang yang suka berbuat baik dalam hidupnya. Ini akan dicintai oleh Allah, akan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ridhonya Allah, diampunilah dosa-dosanya. Dimasukkanlah dirinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, orang yang bertakwa itu adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang bertakwa itu bukan berarti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Orang bertakwa mungkin dia pernah berbuat dosa, tapi bersegera. Ketika dia berbuat buruk, berbuat dosa, atau berbuat zalim kepada dirinya sendiri, dzakarullah, segera dia ingat kepada Allah. Segera dia berzikir kepada Allah. Segera dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Mastaghfaru lidzunubihim. Segera dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tanda orang yang bertakwa nih, ketika dia terpleset berbuat dosa, Allah memberi kesempatan kepada segera nyebut Allah, mengagungkan Allah, mensucikan Allah, ya itu, membesarkan Allah, dan segera mohon ampun kepada Allah. Maka Allah berfirman dalam ayat berikutnya, siapa sih yang bisa mengampuni dosa-dosa ini? Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali illallah, kecuali hanya Allah yang bisa mengampuni dosa-dosa kita ini. Teman-teman, yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang yang bertakwa itu ketika dia berbuat dosa, berbuat buruk, segera ingat Allah, menyebut Allah, mohon ampun kepada Allah, dan segera dia meninggalkannya. Menyesal atas perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukannya. Dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam ayat ini Allah memberikan satu jaminan kepada kita. Siapapun kita yang berbuat dosa, segera dia mohon ampun kepada Allah. Bersegera dia meninggalkan perbuatan dosanya untuk selama-lamanya. Maka Allah berfirman, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Shadaqallahul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Jadi orang-orang yang bertakwa itu, Masya Allah, luar biasa. Orang-orang yang bertakwa itu adalah jaminannya dari Allah, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim. Orang yang tadi, ya, orang-orang yang tadi selalu suka berinfak sedekah di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kemudian mampu menahan emosi, menahan marah, tidak mudah marah. Ya. Kemudian dia memaafkan orang lain, gitu kan. Dan kalau berbuat dosa, segera dia mohon ampun kepada Allah dan meninggalkan perbuatan dosa. Maka Allah berfirman, ulaika jazaa'u maghfirah min rabbihim. Mereka mendapatkan maghfirah, ampunan dari Tuhannya. Subhanallah, alhamdulillah, ya Allah. Diampuni dosa-dosa kita. Kalau kita bersegera mohon ampun kepada Allah, menyadari bahwa itu perbuatan dosa,
kita mengagungkan Allah, mensucikan Allah, mentauhidkan Allah, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Juga apa hanya sampai di situ? Diampuni saja? Tidak. Wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Dan Allah sediakan surga. Allah berikan surga tuh buat kita-kita tuh yang berinfak di waktu lapang, di waktu sempit, ya kan? Kemudian dia selalu berbuat kebaikan, memaafkan orang lain, ya. Kemudian dia tidak mudah marah, dikendalikannya marah. Kalau anda kita berbuat kesalahan, segera dia bertobat, mohon ampun kepada Allah, dijamin diberikan maghfirah Allah. Dan yang kedua, Allah berikan jannah, surga. Surga yang itu di dalamnya surga, di dalam surga orang tersebut khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Ya Allah, hidup kita di dunia nggak sampai 100 tahun. 60 tahun aja kita harus ada pensiun ini, PNS ini, ANS ini, ASN ini ya. Harus segera pensiun. Tapi biar begitu, biar hidup kita di dunia hanya terbatas 50, 60, 70 tahun, ini bisa menentukan di akhirat kita di surga apa ke neraka. Tapi kalau ini petunjuk Allah nih, ini petunjuk Allah nih, kita ikutin, insya Allah kita berbahagia, diampuni dosa-dosa kita, diberikan surga, dimasukkan dalam surga, khalidina fiha, kekal dalam surga, enggak main-main ini kita, kekal dalam surga. Dan Allah berfirman dalam ayat berikutnya, wa ni'ma ajrul amil. Dan itulah sebaik-baiknya pahala, balasan bagi orang-orang yang beramal, yang bekerja. Jadi sebaik-baiknya balasan bagi orang yang bekerja, ya adalah dia mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah. Mendapatkan surga, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sederhana ya ternyata. Untuk menjadi orang yang mendapatkan maghfirah Allah, mendapatkan jannah, surganya Allah. Sederhana. Dalam surat lain Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Dzalikal fawzul kabir. Itu redaksi kalimatnya seperti itu. Kalau tadi kan redaksi kalimatnya firman Allah, wa ni'ma ajrul amilin. Itulah sebaik-baiknya balasan bagi orang yang bekerja, mendapatkan maghfirah dari Allah dan jannat surga dari Allah. Tapi dalam ayat ini Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, mereka dimasukkan ke dalam surga. Ketika dimasukkan ke dalam surga, Allah berfirman, dzalikal fawzul kabir. Yang demikian itu adalah kesuksesan yang sangat luar biasa besar. Jadi orang yang sukses menurut Allah bukan orang yang mungkin jadi presiden, belum tentu sukses jadi presiden, atau jadi menteri, atau jadi gubernur, atau barangkali punya mobil mewah, punya rumah banyak, istrinya muda-muda, cantik-cantik sampai 4 barangkali. Bukan itu orang yang sukses. Orang sukses kata Allah, dzalikal fawzul kabir. Orang sukses itu, orang yang suksesnya besar itu adalah orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, amal kebaikan, beramal kebaikan-kebaikan. Dzalikal fawzul kabir. Itulah kesuksesan yang besar. Ketika kita mendapatkan ampunan Allah, masuk ke dalam surganya Allah, itulah kesuksesan yang sangat luar biasa. Kalau kita buka dalam surat Waqiah itu, bagaimana itu surga menariknya buat kita. Kita buka misalnya surat Waqiah. Di dalam surat Waqiah itu ada dikatakan orang-orang yang ada di dalam surga, subhanallah. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Jadi mereka itu penghuni surga itu kata Allah, mereka dikelilingi, dilayani oleh anak-anak yang muda, yang kekal. Jadi di dalam surga itu dilayani. Subhanallah. Dilayani dengan makanannya, dengan minumannya.
Dalam bahasa surah Al-Waqiah ini, bi aqwabi wa abariq wa ka'sin min ma'in, katanya ya. Dengan membawa gelas-gelas, kemudian teko gitu ya, piala-piala, dan ada gelas, ada piring, min ma'in, itu air dari mata sumber air yang ada dalam surga. Masya Allah. Dan ada minuman la yusadda'una anha wa la yunzifun. Ada minuman yang itu minuman tidak terasa sakit kalau diminum dan tidak mabuk. Jadi kalau khamr kan di dunia itu kan membuat kita mabuk, hilang akal ya, pusing 7 keliling. Tapi kalau minuman di surga kata Allah la yusadda'una anha wa la yunzifun. Jadi tidak membuat pusing, tidak membuat sakit, dan tidak memabukkan, menghilangkan akal. Itulah minuman dalam surga. Juga kata Allah, di dalam surga wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Itu di dalam surga ada buah-buahan. Dari apa yang diinginkan, yang mau dipilih. Tinggal milih, di dalam surga ada buah-buahan. Dan surga, di buah-buahan dalam surga itu, sambil tidur aja itu bisa diambil, tidak harus naik ke atas. Nabi mengatakan di depan orang-orang di depan orang-orang Arab pada saat itu, kata Nabi, pohon-pohon itu di dalam surga pendek-pendek, mereka nggak percaya. Tapi kita yang hidup di akhir zaman sekarang, ya apa yang nggak terbukti? Ucapan Nabi itu, sabda Nabi terbukti. Pohon-pohonan bisa dipendekin, udah berbuah. Buah jambu, buah mangga, buah kedongdong, rambutan, jeruk, itu semua pendek, di pot udah ada buah, berbuah dan bagus buahnya. Belimbing, macam-macam ada. Ini udah akhir zaman berarti ini kita. Jadi buah-buahan rambutan tidak harus 10 meter, 20 meter kita naik. Sekarang rambutan hanya 1 meter, 2 meter, itu udah berbuah. Di dalam surga wa fakihat mimma yatakhayyarun, ada banyak buah-buahan yang boleh dipilih kata Allah. Walahmi tayri mimma yashtahun, ada daging burung katanya ini. Ya, daging burung yang diinginkan, yang diselerain oleh itu orang-orang beriman. Ya. Wa hurun 'ain, ini yang lebih hebat lagi. Allah berfirman di dalam surga itu luar biasa. Wa hurun 'ain, ada bidadari yang bermata jelita katanya, yang bermata indah. Jadi ya seperti itulah bidadari. Jadi laki-laki itu di akhirat itu banyak sekali bidadarinya. Kalau di rumah ini, waduh, nggak bisa ya. Ada pendamping 1-2 itu nggak bisa itu kita ya. Nggak bisa sembarang ini. Ustaz dirham ini kita ya. Ustaz dirham ini kita di dunia nggak mudah. Tapi kalau ingin punya istri yang banyak, bidadari yang banyak, perbanyak baca Al-Quran. Perbanyak baca salawat, ya. Perbanyak beramal soleh. Itu semakin banyak kita beramal soleh, semakin banyak itu bidadari disiapkan oleh Allah. Dan sampai dikatakan oleh Allah, ka'amthalil lu'lu'il maknun. Itu bidadari itu seperti apa? Seperti intan mutiara yang tersimpan baik. Jadi bergemerlapan, menariklah. Pokoknya muda itu bidadari-bidadarinya itu. Nah itu semua kata Allah, jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan semuanya. Surga dan isinya dalam surga itu balasan buat orang-orang yang beramal kebaikan, beramal kebajikan, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yasma'una fiha laghwan wa la ta'thima. Dan menariknya lagi itu, ya. Menariknya lagi itu di dalam surga, Allah katakan la yasma'una fiha laghwa. Di dalam surga tidak terdengar ucapan-ucapan yang sia-sia. Ucapan yang nggak ada artinya lah, ucapan yang menyinggung lah nggak ada. Wala ta'sima, dan tidak ucapan-ucapan yang menimbulkan dosa. Nggak ada, semuanya ilakilan salaman. Kecuali ada ucapan dalam surga, salaman, selamat, damai, berbahagia,
Itulah ucapan-ucapan yang diucapkan oleh penghuni-penghuni surga. Apakah dari para malaikat? Apakah dari sesama muslim yang dalam surga? Itulah ucapan-ucapan yang ada bagi penghuni-penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di samping itu Allah katakan orang-orang yang di dalam surga itu fi sidri makhdud. Itu ada pohon bidara yang tidak berduri katanya. Ini buat ashabul yamin itu ya. Fi sidri makhdud. Wa talhim mandud. Ada pohon pisang katanya yang bersusun-susun. Ini oleh Allah dikatakan ya dalam Al-Quran ada pohon pisang di surga. Oleh para ahli medis ini dikaji, dipelajari, ternyata pisang itu banyak manfaatnya itu ya, buat kesehatan kita. Terlebih-lebih ketika saat sekarang ini kita dalam masa pandemi corona ini bagus sekali kita makan pisang. Jadi pisang ini sangat bermanfaat ya buat kita kaum muslimin ini di dunia ini. Dan di sorga disiapkan ada pisang. Ya, wa talhim mandud, ada pisang yang tersusun. Wa dhilli mamdud, dalam sorga itu ada naungan yang apa itu ya? Jadi rindang begitu. Jadi yang rindang menaungi gitu ya. Jadi luas gitu, wa dhilli mamdud. Wa ma'in maskub, ada air yang tercurah. Wa fakihatin katsirah, ada buah-buah yang banyak, buah-buahan di sana. Banyak buah-buahan dalam surga. Ya. La maqtu'ati wa la mamnu'ah. Enggak putus-putus dalam surga kata Allah. La maqtu'atin, tidak terputus-putus. Kalau kita di dunia kan ada musimnya. Musim rambut enggak ada musim, rambutan enggak ada sekarang. Jadi tapi di surga ada terus rambutan. Ada terus itu durian macam-macam ada setiap saat. La maqtu'atin, enggak terputus-putus, terus ada itu berbagai macam buah-buahan. Wala mamnu'ah, dan tidak ada yang melarang ketika kita ngambil. Bebas dalam surga ya buat kita ini. Bahkan dalam hadis dijelaskan nggak ada istilah banyak makan di surga membuat jadi kolesterol, diabetes dan macam-macam, nggak ada. Dan hebatnya lagi kata Nabi, orang dalam surga makan minum banyak, tapi mohon maaf tidak buang air besar, tidak buang air kecil. Bagaimana caranya makanan? Makanan keluar melalui keringat dan keluar baunya wangi bagus, keringatnya penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, insya Allah ya. Wa furushim marfu'ah, dan ada hamparan permadani yang ditinggikan. Ada tempat duduk. Ya, kalau kita di villa-villa itu ada tempat duduk untuk memandang, bersantai-santai sambil minum kopi kedinginan kan, sambil kita ngobrol-ngobrol, bercanda. Nah itulah penghuni surga. Dan lebih hebat lagi, ini ada yang menarik buat kita, orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Apa itu? Allah berfirman, Inna ansha'nahunna insya'a. Sesungguhnya kami ciptakan itu mereka bidadari insya'a, dengan penciptaan secara langsung. Jadi itu bidadari-bidadari di surga itu diciptakan oleh Allah langsung itu. Bukan stok lama, udah berpuluh-puluh tahun dan nenek udah peot, bukan. Iya, jadi itu bidadarinya itu kata Allah, Inna ansha'nahunna insya'a. Kami ciptakan tuh bidadari itu secara langsung, jadi nggak dilahirkan gitu loh. Nggak proses 9 bulan sama emaknya, enggak, ini mah enggak dilahirkan, enggak dikandung, langsung diciptakan oleh Allah. Masya Allah. Udah begitu, bidadari diciptakan oleh Allah langsung, masih hangat ya pokoknya. Belum ada yang nyentuh siapapun. Apakah manusia ataukah jin? Tidak ada. Allah berfirman, faja'alnahunna abkaro. Kami jadikan itu mereka bidadari abkaro, perawan gadis. Masih sekal, tidak peot seperti yang ada di dunia kan, tapi di sana itu bidadarinya itu faja'alnahunna abkaro, kami jadikan mereka dari kata Allah abkaro, gadis, masih perawan semuanya. Subhanallah. Bersabarlah bapak-bapak ya,
Bersabar bapak-bapak, udah tenang aja. Rajin aja ibadah lah udah. Rajin puasa sunnahnya. Rajin sholat tahajudnya. Rajin baca Al-Qur'annya. Ada orang berbuat salah, maafkan. Ketika marah, kita belajar yuk, jangan mudah marah. Kita kendalikan tuh marah. Ada yang tanya kan pada zaman Nabi itu, pada zaman Nabi, ya Rasulullah, kami bagaimana istri-istrinya? Kami di mana ada? Oh, kata Nabi, kamu jangan khawatir. Kamu istri-istri yang soleha, istri-istri yang baik, yang selalu berbuat baik pada suaminya, kalian menjadi apa? Menjadi pemimpinnya bidadari, menjadi ratu. Jadi menjadi ratunya yang paling cantik, bahkan kata Nabi. Jadi istri-istri kita yang sekarang udah pada peot-peot ini di dunia ini, itu di akhirat nanti dijadikan wanita yang cantik, yang aduh luar biasa, kalah cantiknya bidadari oleh istri kita. Makanya ibu-ibu tolong tuh, ya kudu baik soleha, baik aja sama suami, jangan digalakin terus tuh suami itu. Beri kesempatan, tawarin apa keinginannya, ikutin. Insya Allah, ibu-ibu yang ada di dunia, istri-istri yang ada di dunia yang solehah, menjadi ratu yang paling cantik. Dan hebatnya lagi di akhirat itu di sorga, tidak ada rasa cemburu kepada itu bidadari-bidadari. Begitu Ustaz dirgam ya. Jadi Masya Allah, ini luar biasa ya, menarik Al-Quran ini. Dan ini mungkin pertanyaan buat kita, ada nggak rasa rindu kita? Rasa keinginan kita masuk surga? Kayaknya kok kita biasa-biasa aja. Jadi kita nggak ada rasa rindu, atau setiap malam kita menangis, mohon ampun kepada Allah, ya Allah, aku udah rindu dengan surgamu, ya Allah. Rindu ingin bertemu dengan Rasulmu yang mulia Nabi Muhammad SAW. Pokoknya jarang kita ya. Padahal kita bertemu dengan Rasulullah, dekat dengan Rasulullah di akhirat, itu kenikmatan tersendiri. Makanya kita ya masih ada kesempatan, ayo mari kita bersegera. Wasari'u, bersegera kita ini. Ya, bersegera kita. Kemudian Fajal Bakara uruban atsroba, itu bidadari-bidadari yang banyak. Berapa ribu itu bidadari yang menemani kita, melayani kita, tergantung amal soleh kita. Secantik apa itu istri-istri kita? Sebanyak amal soleh dia sebagai seorang istri di dunia. Semakin tinggi, semakin banyak amal solehnya, kesalehannya, maka semakin tinggi kemuliaannya nanti menjadi ratu di hadapan para bidadari-bidadari. Berapa ribu, berapa juta itu bidadari, sebanyak amal soleh. Kenapa kok banyak banget Ustaz? Loh kan luas. Dalam hadis dijelaskan oleh Nabi itu surganya seseorang yang paling kecil aja. Itu Pulau Jawa kalah itu luasnya buat surga seseorang yang surganya kecil. Begitu luasnya itu surga. Apa itu kuat Ustaz? Allah beri kekuatan kita. Berapa ribunya mau nyoba yang pojok sono, yang pojok sini, yang di bawah, yang di atas, semua disambut penghuni surga oleh bidadari-bidadari ini. Menarik buat kita deh. Udah pantes. Ada satu riwayat. Ustaz Dirgam, halo? Masih boleh saya sampaikan terus ini? Masih ada waktu? Masih bisa ya? Silakan pakai. Ya. Ada satu riwayat. Ada sahabat Nabi di Madinah. Beliau ini rajin beribadah. Jauh padahal ke Madinah. Tapi setiap waktu selalu beliau datang ke masjid berjamaah dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi sampai mengenal ini sahabat. Satu ketika ini sahabat nggak ada. Nabi bertanya, ini si Fulan kemana ini? Kok nggak ada? Siapa yang tahu rumahnya? Kebanyakan sahabat banyak yang nggak tahu. Tapi ada yang ngacung. Satu orang. Saya ya Rasul. Di mana rumahnya? Ya di sebelah sana, kata sahabat. Akhirnya oleh sahabat Nabi diajak. Nengok
Karena curiga ini kok nggak ada. Begitu nyampe ke rumah, istrinya bercerita, "Ya Rasulullah, wahai sahabat-sahabat Rasul, suami saya sudah wafat 1-2 hari yang lalu." Cuman ya Rasul, saya heran. Ketika beliau mau sakaratul maut, mau wafat, dicabut ruhnya, beliau berteriak. Apa teriakan beliau? Teriakan beliau begini, "Aduh, kenapa tidak lebih jauh?" Itu saya heran, apa maksudnya. Terus ngomong lagi yang kedua, "Aduh, kenapa tidak yang baru?" Yang ketiga, teriakan suami saya, "Ya Rasul, heran saya. Aduh, kenapa tidak banyak? Kenapa tidak semuanya?" Apa itu maksudnya ya Rasul? Oh begini kata Nabi. Kenapa dia ngomong, "Kenapa ya Allah, kenapa tidak lebih jauh?" Jadi dia sudah ketika sebelum sakaratul maut oleh Allah diperlihatkan bahwa berjalannya beliau dari rumah ke masjid yang begitu ini jauh, begitu nikmatnya itu balasan dari Allah. Jadi pengennya beliau ingin lebih jauh lagi supaya itu pahala lebih banyak itu. Itu maksudnya. Karena balasan buat orang-orang yang datang ke masjid dan jaraknya jauh, itu pahalanya besar sekali itu. Ini teman-teman terutama nih, ibu-ibu nih yang punya suami, yang diam aja di rumah, jangan takut ini di musim Covid begini. Datang ke masjid. Orang di masjid cuma berapa menit kok kita sholat doang, berzikir, berdoa, selesai. Mau ke pasar 2-3 jam, ke mall, kita di kantor berjam-jam kita berani kok. Ke masjid alasannya nggak mau ada Covid. Jangan begitu dong. Kalau kita ingin masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan banyak, kita rajin-rajin berjalan ke masjid. Oh, begitu ya Rasul, kata istrinya. Jadi itu pahala balasan orang yang jalan kaki, yang berjalan jauh ke masjid, itu pahalanya besar sekali itu ternyata. Terus itu yang kedua, apa itu maksudnya? Kenapa itu suami saya berkata, "Aduh, kenapa tidak yang bagus, yang baru?" Apa itu maksudnya? Kata Rasul begini, itu memang kalau pakai baju suka berapa lapis kalau di musim dingin. Ya memang ini sekarang lagi musim dingin ya Rasul. Dia kalau lagi musim dingin begini bisa 3 lapis. Kemarin 2 lapis nih sebelum wafat. Ya, jadi saya tahu itu yang baru dipakai di dalam, yang di luar yang bekas yang dipakai yang agak jelek. Nah itu kata Rasul, dia ketemu tuh di jalan menuju masjid. Ada orang sedang kedinginan. Akhirnya oleh ini suami engkau dikasih baju yang luar, yang jelek. Dipakaikan sehingga nggak kedinginan lagi itu orang di pinggir jalan. Nah itu pahalanya, dia melihat dari Allah. Kalau itu yang memberi sodako dengan baju yang bekas saja luar biasa, pahalanya banyak. Apalagi kalau yang bagus. Ini makanya ibu-ibu, ya kita bersodakohlah baju-baju kita ya, pakaian-pakaian busana kita yang udah memang mungkin udah nggak kita pakai, yuk mari kita sodakohkan ya. Ya kalau yang bagus barangkali sayang ya udah, yang jeleknya ini, yang jelek enggak, yang sayang bagus apalagi jangan, yang udah nggak kita pakai ayo berikan. Syukur-syukur kalau yang bagus bisa kita berikan, wah itu luar biasa, sangat akan berbahagia kita dibalas oleh Allah. Oh jadi begitu ya Rasul ya. Jadi suami kamu tuh waktu di tengah perjalanan ada orang kedinginan gak ada pakaian, nah oleh suami kamu dikasih tapi baju yang di luar yang jelek. Itu beliau waktu sebelum sakaratul maut diperlihatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga itu teriaknya begini suami saya Rasul. Aduh, kenapa tidak semuanya saja aku berikan? Itu apa maksudnya Rasul? Kata Rasul, itu maksudnya suami kamu emang kalau waktu ke masjid suka dikasih bekal ya? Iya ya Rasul. Jadi supaya kalau subuh kan jauh dia, jadi kesiangan kan kalau sarapan di rumah gitu kan. Jadi dikasih bekal oleh saya setiap waktu atau maghrib gitu makan sore dikasih bekal. Nah itu maksudnya suami kamu waktu di perjalanan menuju masjid bawa bekal, ada orang kelaparan, minta-minta sama suamimu. Oleh suamimu dibagi 2, separuh buat yang minta-minta,
separuh buat suami kamu dimakan. Nah itu nyesel tuh, kenapa tidak semua diberikan itu oleh aku? Karena beliau melihat pahala orang yang berbagi itu luar biasa dari sisi Allah. Ya, jaza bima kanu ya'malun. Atau dalam kalimat Al-Quran, Al-Imran, wa ni'ma ajrul amilin. Ya, sebaik-baiknya balasan bagi orang-orang yang beramal, yang bekerja. Jadi itulah makanya suami kau teriak gitu katanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu para jamaah ya. Jadi mudah-mudahan kita semua ini ya keluarga kita dan kita insya Allah berkumpul kita di surga insya Allah, bukan hanya diri kita tapi istri kita, suami kita, anak-anak kita, anak cucu kita, menantu kita, itu sudah disyaratkan oleh Al-Quran. Kalau kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita semua beriman, semua beramal soleh, menjadi orang yang bertakwa, akan bersama-sama berkumpul di surga. Bahkan teman-teman yang mungkin waktu di SD, waktu di sanawiyah, di aliyah, di perguruan tinggi, atau teman-teman yang di kantor, itu didekatkan oleh Allah surganya insya Allah. Terutama keluarga itu, orang yang ahli tahajud, insya Allah akan bisa memberikan pertolongan kepada keluarganya, akan memberikan syafaat kepada keluarganya atas izin dari Allah. Orang yang hafal Al-Quran, yang membaca Al-Quran, yang memahami isi kandungan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, itu mereka akan memberikan syafaat kepada keluarganya, kepada orang tuanya. Jadi mari anak cucu kita, kita bina, kita bangun mereka agar menjadi orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi penghuni surga, ya, menjadi orang-orang yang diampuni dosa-dosa kita ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Irgam, silakan, mungkin ada dialog, ada tambahan dari teman-teman atau pertanyaan-pertanyaan, monggo silakan kita buka. Masih ada waktu 20 menit lagi ya insya Allah. Baik, jazakallah khair Ustaz Pak Kiai atas ilmu yang disampaikan. Baik, sekarang kita sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada para peserta pengajian online yang ingin bertanya mengenai tema kita pada malam hari ini ataupun di tema-tema lainnya. Insya Allah Pak Kiai akan menjawabnya. Amin. Baik Pak Kiai, sudah ada masuk pertanyaan sebentar. Ya, satu-satu boleh, satu-satu aja. Siap. Dari Ibu Hijrah. Kalau suami kita nikah lagi tanpa sepengetahuan kita, terus pas ketahuan dia bilang minta maaf, apakah harus dimaafkan? Karena kan orang yang bertakwa tandanya menjadi orang yang pemaaf. Bagaimana Pak Kiai? Silakan. Iya. Ini pertanyaan ini berat juga pertanyaannya ya. Iya. Jadi suaminya nikah lagi di belakang ya, nikah siri lah begitu. Ternyata ketahuan kan, ya pasti ketahuan lah. Kemudian minta maaf itu kepada istrinya. Apakah istrinya memaafkan? Istri yang solehah pasti mau memaafkannya. Bahkan mungkin akan diizinkan yang ketiga bakalnya itu. Kalau istri yang soleh. Karena suami untuk nikah lagi nggak ada izin. Nggak ada, harus izin dulu. Kalau nikah saja. Iya kan? Tidak harus ada izin dari istrinya. Kalau izin, sampai kapan bisa mengizinkan suami yang istri yang pertama? Kecuali pegawai negeri ya. Iya. Kalau PNS, ASN itu harus ada izin dulu dari istri pertama itu. Ada itu kalimatnya itu di KUA itu kan. Harus ada izin dari istri yang pertama. Tapi kalau secara umum, orang-orang yang bukan memang pegawai pemerintahan sebetulnya boleh-boleh saja. Daripada kita berbuat zina, kan? Banyak kan suami yang berbuat zina dengan perempuan lain, na'udzubillah. Kan Masya Allah sebenarnya, na'udzubillah ya, itu terlalu bodoh lah gitu laki-laki. Orang beriman ya harus berbuat serong, berbuat zina, berselingkuh dengan wanita lain gitu. Jadi sekali lagi, istri yang soleha, Mbak Yuli di Bandung, kalau ternyata suami kita di belakang nikah lagi, minta maaf, maafkan saja. Insya Allah akan
dikategorikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Insya Pak Ustaz. Allah, insya Allah Insya enggak Allah. Pak Kiai. Iya, iya, iya. Baik, terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Yang kedua masih ada? masih ada Pak Kiai, masih banyak. Oh iya, iya, silakan. Ya, dari Ibu Yuliani Bandung nih. Oh, iya. Pak Kiai, mohon penjelasannya tentang maaf dan ampunan dalam doa di antara dua sujud. Silakan Pak Kiai. Apa itu? Diulangi. Doa ampunan di antara dua sujud. Antara dua sujud. Ya, berarti duduk antara dua sujud berarti ya di situ maksudnya ya. Iya mungkin Di Pak Kiai. antara- Begini Pak Kiai, kan di Silakan, antara silakan. doa di antara dua sujud itu kan ada kita meminta Allahumma firli minta ampunan. Pertama minta maaf dulu. Tapi diakhiri juga dengan kata ampunan di akhir doa itu. Oh iya, iya. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah beda antara maaf dengan ampunan, terutama Oh, iya, dari iya, Allah iya. Subhanahu wa Ta'ala? Ya, Itu barangkali ada Pak kalimatnya, Kiai. itu ada kalimatnya. Jadi kalimatnya itu Rabbighfirli warhamni Warhamni wajburni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tuh, ya. Jadi kan Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa-dosaku ya Allah. Itu yang pertama itu. Itu diajarkan oleh Allah ya. Ini mesti kita dengan apa ya? Dengan kesadaran itu baca doa antara dua sujud ya. Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Itu cepat itu hati kita mesti hadir hati kita. Ketika lidah mengucapkan Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa-dosa saya. Ya. Warhamni, ya Allah rahmati saya. Terus lagi wajburni, sempurnakan amal ibadah saya, gitu kan? Warzukni, ya Allah beri saya rezeki, gitu kan? Biar cukupnya rezeki gitu. Wahdini, beri petunjuk saya ya Allah. Wa'afini, maafkan saya. Wa'afini, sembuhkan itu maknanya. Sehatkan saya. Wa'fu anni, dan maafkan saya. Jadi kalau yang tadi itu wa'afini, sehatkan. Mungkin ada penyakit kan di antara kita. Sakit inilah, sakit itulah gitu kan. Kita kan kadang-kadang cuma melihatannya, mengira saja orang sehat. Padahal sebetulnya setiap kita ini ada sakit. Maka Allah yang maha agung ini, yang maha tahu ini, dimasukkan ini dalam doa antara dua sujud ini. Wa'afini, maafkan saya ya Allah. Mohon maaf, sehatkan saya ya Allah. Wa'fu anni, dan maafkan dosa-dosa saya. Nah, jadi itu yang biasa kita baca, tapi yang jelas kalau menurut saya ini kadang kita hanya lidah saja mengucapkan, enggak dengan kesadaran. Padahal kalau dengan kesadaran kita ucapkan Allahu Akbar, dahsyat sekali kehidupan. Rabbighfirli, ya Allah ampuni saya. Warhamni, rahmati saya. Wajburni, sempurnakan amal ibadah saya. Terus warzukni, beri saya rezeki. Wahdini, beri saya petunjuk. Wa'afini, sembuhkan berbagai macam penyakit, sembuhkan. Wa'afini, wa'fu anni, dan maafkan dosa khilaf, kesalahan saya. Itu Bayuli di Bandung. Ya. Ya, jadi maknanya Pak Kiai antara Rabbighfirli dengan wa'fu anni. Apakah ada perbedaannya tidak antara minta ampunan dan minta maaf? Enggak ya. Ini mohon maaf saya dengan jujur mesti melihat kamus dulu ini kita ya. Waghfirli wa'fu anni gitu ya. Iya. Jadi mohon maaf nggak bisa saya jawab, harus saya lihat kamus dulu. Apa bedanya Rabbighfirli, ampuni saya, wa'fu anni, itu sama kan? Itu maafkan. Juga. Iya. Insyaallah nanti saya cek di kamus bahasa Arabnya. Tapi saya yakin pasti beda. Pasti beda. Ya, terima kasih Pak Kiai. Ya, terima kasih. Masih ada Ustaz pertanyaan yang lain? Ya, terima kasih Pak Kiai dan Ibu Yuliani. Masih ada Pak Kiai, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya bacakan. Dari Pak Haji Karmanto.
Ada 2 pertanyaan. Saya baca yang pertama dulu. Pak Kiai atau Pak Ustadz, ini kan zaman COVID. MUI mengeluarkan fatwa untuk beribadah di rumah. Lalu bagaimana jadinya, Pak Kiai? Silakan, Pak Kiai. Iya. Jadi ada fatwa dari MUI untuk beribadah di rumah ya. Ya, bagaimana Ini mohon sikapnya maaf. bagi kita? Ya, jadi kalau memang itu sudah dipatwakan oleh Majelis Ulama setiap daerah mungkin beda-beda ya. Ini mungkin kan berbagai daerah beda-beda ini situasi kondisi COVID-nya ya. Mungkin seperti Bandung ini kan luar biasa ya. Dan itu sudah dipatwakan oleh Majelis Ulama Provinsi Jawa Barat untuk beribadah di masjid. Ya, kalau memang itu udah ada fatwanya, ijtihad para ulama, nggak jadi masalah. Kita ikutin aja ya. Kalau menurut saya ya, kalau memang itu fatwanya para ulama-ulama di Jawa Barat untuk di rumah saja beribadahnya, ya itu udah salah satu dispensasi, itu keringanan, rukhsah lah dari para ulama-ulama. Sebab itu hasil ijtihadnya. Jadi ijtihad para ulama kan kesehatan itu, keselamatan jiwa itu memang Islam itu mengajarkan diutamakan ya, jangan sampai celaka begitu. Jadi kalau menurut saya ikutinlah udah apa yang dipatwakan oleh para ulama-ulama di daerah kita. Baik, Pak Kiai. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Karmanto, bagaimana dengan wanita yang tidak wajib ke masjid? Apakah masih mendapatkan pahala yang sebesar pria? Apakah pahala sama dengan laki-laki? Ya, memang dalam hadis sahihnya itu yang datang ke masjid berjamaah 5 waktu itu laki-laki. Laki-laki yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Nabi. Tapi bagaimana kalau perempuan kemudian ingin ke masjid? Selama memang aman, tidak menimbulkan fitnah, diperbolehkan. Diperbolehkan, dipersilakan. Jadi aman, tidak ada fitnah, tidak menimbulkan negatif, ya, tidak menimbulkan fitnah itu seperti misalnya laki-laki tergoda, terganggu, silakan. Dan pahala insya Allah, Allah Maha Agung. Seperti kita lah yang biasa kita umroh itu kan, ada banyak pertanyaan ini banyak dari jamaah. Apa Ustadz saya di rumah saja, di hotel saja, apa saya ke masjid? Ya saya bilang kalau memang sehat, tidak menimbulkan fitnah, tidak merepotkan, ibu-ibu ayo kita ke masjid berjamaah. Silakan. Seperti sholat Jumat. Apakah ibu-ibu kalau sholat Jumat boleh? Ya boleh, sholat Jumat boleh. Nanti apa sholat zuhur lagi? Tidak. Ibu-ibu yang ikut di Indonesia atau di mana saja, tidak harus di Saudi, di Makkah, di Madinah. Sekalipun di Indonesia, ibu-ibu ikut sholat Jumat, udah cukup 2 rakaat. Boleh. Pahala. Udah jelas dong. Banyak buat kita-kita yang datang langsung ke masjid. Iya, itu jawabannya, Pak Karmanto. Baik, Pak Kiai, terima kasih atas jawabannya. Ya, ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, sebentar, ada pertanyaan lagi masuk dari Facebook, Pak Kiai. Namanya Bapak Abdurrahman. Bagaimana cara bertaubat dari kita yang suka share berita-berita dan ternyata berita yang kita share itu tidak benar atau hoax? Kan kalau kita share sekali, nanti orang lain ikut share juga. Takutnya menjadi dosa jariah. Bagaimana kita untuk bisa ampunannya kita bagi? Ya ini memang ini persoalan kita ya. Jadi kita ke dalam men-share, dalam mengirim berita itu ya, memang kita mesti berhati-hati kita. Mesti cerdas lah, mesti kita pilah-pilah, mesti kita pilih-pilih. Jadi dicek dulu oleh kita, check in recheck. Bisa dicek kok itu. Kalau yang hoax, yang memang valid, yang sahih, itu bisa dicek itu di internet kita. Ya dengan jujur saya sendiri suka ada kekeliruan, jadi suka main share aja. Tapi setelah kesini diingatkan oleh teman-teman,
Ustadz ini nggak benar. Itu ternyata ya memang kita harus hati-hati. Dicek dulu lah kita, jangan langsung berita, apalagi berita-berita yang sifatnya ya yang sifatnya pribadi gitu ya, yang sifatnya ini menimbulkan perpecahan, itu kita harus hati-hati. Jadi kalau menurut saya, kalau ada kata Ugena, Ustaz udah keburu oleh kita disebarkan, insya Allah kita segera bertobat, mohon ampun kepada Allah, mohon ampun, kali ini salah ini kita kan nanti bagaimana itu nanti nyebar sama orang, ya kita mohon ampun kepada Allah, ya Allah ampuni saya, ya Allah maafkan saya, ya Allah, nggak bakal sembarang lagi saya men-share masalah-masalah yang belum jelas persoalannya. Ini udah nyebar, insya Allah. Kalau sudah minta maaf kepada Allah, dan kita sekarang tidak sembarang mengirim, tapi dicek dulu, insya Allah oleh Allah dihapus, sekalipun mungkin itu udah menyebar kan, insya Allah. Kita husnuzon saja kepada Allah. Masih ada waktu? Baik. Masih ada, silakan kepada para jamaah yang ingin bertanya. Ada pertanyaan masuk lagi dari Instagram Pak Kiai. Iya. Dari Aisyah. Bagaimana cara kita ketika iman kita turun langsung cepat naik kembali? Apakah ada doa atau ibadah-ibadah yang cepat bisa iman kita naik kembali? Gimana Ustaz? Diulang, mohon maaf kurang jelas suara. Oh ya. Bagaimana cara kita agar ketika iman kita turun bisa langsung cepat naik kembali? Apakah ada doa atau ibadah-ibadah tertentu? Iya, betul. Terima kasih pertanyaan memang buat kita semua ya. Jadi itu iman, kata para ulama itu ya, yazid wa yanqus, katanya itu iman. Bisa bertambah, bisa berkurang. Ini bagaimana nih agar ini ketika berkurang bisa bertambah gitu, bisa minimal bertahan gitu ya. Ya banyak. Pertama kita coba dipahami ajaran agama Allah ini. Apa yang disampaikan Rasul kita baca, kita pahami. Jadi menambah wawasan keilmuan. Jadi dengan menambah iman, Islam itu dengan ilmu dulu kita pelajari itu agama kita, banyak baca, banyak mendengar, banyak bertanya. Dan di samping itu, ya kalau sekarang kan kita banyak di internet itu, di Google itu kita lihat itu tentang kelebihan ini, tentang keutamaan ini, gitu ya, keutamaan tahajud, keutamaan baca Al-Quran, keutamaan silaturahmi, gitu kan, keutamaan orang yang datang ke rumah kita yang bertamu, gitu kan, itu kan kalau kita baca, kalau kita lihat, itu bisa menambah itu. Yang tadinya mungkin kita kurang senang, barangkali kita ada orang datang ke rumah kita, padahal kata Nabi kan ada tamu, Masya Allah, ketika ada tamu itu membawa keberkahan, ketika pulang itu penyakit, musibah yang buruk-buruk dibawa keluar oleh tamu. Kan itu luar biasa. Jadi kalau menurut saya, untuk supaya bertambah ketika berkurang di iman, ayo tambah iman Islam kita ini dengan menambah ilmu. Banyak membaca, banyak mendengarkan tausiah begitu ya. Dan tentu juga banyak beristighfar. Mohon ampun kepada Allah. Minta kepada Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu kan doa dari Nabi. Allahumma a'inna ala dzikrika, ya Allah, tolong aku ya Allah, agar aku bisa berzikir terus, basah lidahku menyebut namamu ya Allah. Ya. Wa syukrika, ya Allah, jadikan aku hambamu yang bersyukur, pandai bersyukur, berdoa. Dan jadikan aku ya Allah menjadi hambamu yang dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baiknya saya beribadah kepadamu ya Allah. Jadi harus minta memang kepada Allah ya, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar ditambah ini iman Islam dalam hati kita. Itu Pak Ustadz. Baik, Pak Kiai, terima kasih jawabannya. Ini pertanyaan terakhir Pak Kiai. Oh iya Pak. Ya. Bagaimana nasib orang yang gila atau kurang akal, atau orang yang terlahir cacat akalnya? Apakah dia bisa masuk surga atau bagaimana Pak Kiai? Masya Allah, luar biasa ya. Itu ada keterangan dari Nabi, itu kita bukan jawaban kita ya. Jadi orang-orang yang wafat sebelum akil balik itu surga, dikumpulkan khusus. Bahkan
anak kecil dari orang-orang kafir, orang-orang komunis, musyrik, itu masuk surga sebelum akil balik mukallaf. Begitu. Bagaimana kalau dia cacat gila? Ya, gila. Ya, orang gila sama juga. Dia kan orang gila itu kan majnun, dia bahasa Arabnya. Itu ghair mukallaf, nggak dituntut oleh Allah. Itu mereka disiapkan surganya khusus buat orang-orang mereka seperti mereka. Begitu itu keterangan dari Nabi itu. Jadi dikhususkan oleh Allah. Kan surga itu beda-beda kan. Ada surganya orang yang suka bersodako, ada surganya orang yang suka tahajud, ada surganya orang yang suka apa? Yang suka baca Al-Quran, ada surganya orang yang suka azan dan qomat. Itu orang yang suka azan qomat, ikhlas. Wow, itu surganya tinggi loh. Orang yang berjihad di jalan Allah, yang membela agama Allah, yang mensyiarkan agama Allah, beda-beda itu surga. Begitu. Jadi disiapkan oleh mereka itu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak Ustaz. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi dan kita termasuk orang-orang yang rindu akan surganya Allah. Dan dengan membaca firman-firman Allah ini, Allah jadikan kita semua menjadi orang-orang yang beriman, yang selalu beribadah, beramal soleh, beramal kebaikan. Sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dan ditetapkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan terakhir, Silakan. barangkali masih 2 menit lagi, insya Allah. Tanda orang yang mendapatkan ampunan dari Allah ya, banyak. Iya. Jadi tanda orang-orang yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala banyak sekali itu ya. Ya, di antaranya adalah dia hidupnya tenang, dia damai, tenang gitu ya. Jadi itu udah pasti jaminan dari Allah. Jadi bukan hanya di surga saja dia damai tenang, tapi di dunianya juga orang yang udah diampuni dosanya dia nggak terbebani hidup. Tenang, damai, tersenyum, gembira, bahagia. Orang sulit tapi dia terus bersyukur. Terus baca alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi orang-orang yang telah menemukan Allah itu begitu kalau saya melihatnya. Jadi hidupnya di dunia, jadi mungkin secara material barangkali tidak ada apa-apanya. Tapi dari wajah, dari sinar wajahnya, ada kedamaian, ada ketenangan. Ya. Jadi seperti itu, ada kekhusyuan dalam berdoanya, dalam ibadah sholatnya. Banyak tanda-tanda orang yang sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang yang banyak berdosa gelisah. Ada ketenangan, ada kedamaian. Bingung. Itulah orang-orang yang punya banyak dosa. Tapi kalau orang beriman, berdosa, zakarullah, segala ingat Allah. Fastaghfaru, kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini, teman-teman, semoga sekali lagi kita bermohon kepada Allah. Kita semua, Allah jadikan kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kita tutup dengan doa, Pak Ustadz ya, boleh ya? Silakan langsung pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa ajdadina wa jaddatina wa aqaribina wa ikhwanina wa limasyayikhina wa li ashabil hukm wajibati alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat al-ahya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, keluarga kami, guru-guru kami semua. Ya Allah, kumpulkan kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, keluarga kami, dan teman-teman kami, sahabat-sahabat kami semua di dalam surgamu berbareng bersama-sama ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Ahmad Wahyudin Ema atas pemaparan dan jawaban-jawabannya. Semoga kita bisa berkumpul kembali di pengajian minggu depan ya Pak Kiai. Amin. Ya, baik moderator, mohon diri kita sebelum tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Subhanakallahumma illa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Dari kami mohon maaf dan pamit mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi